Permulaan penggunaan istilah revolusi industri pertama kali ditemukan dalam surat oleh seorang utusan Prancis bernama Louis Guillaume Otto pada tanggal 6 Juli 1799, di mana ia menuliskan bahwa Prancis telah memasuki era industrialis. Perubahan industri atau revolusi industri sendiri merupakan perubahan luhur secara cepat dan radikal yang mempengaruhi cara kehidupan manusia. Pada umumnya, revolusi digunakan untuk melihat perubahan politik ataupun sistem pemerintahan. Namun, revolusi industri di Inggris merupakan hakikat perubahan secara prosedur dalam pembuatan barang-barang yang dulunya digunakan atau dikerjakan oleh tenaga manusia, kemudian digantikan dengan tenaga mesin. Revolusi industri pertama kali muncul di Inggris. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan munculnya revolusi industri adalah: 1. Situasi politik yang stabil. Beradanya revolusi luhur tahun 1688 yang mengharuskan raja bersumpah setia kepada Bill of Rights sehingga raja tunduk kepada undang-undang dan hanya menarik pajak berdasarkan atas persetujuan parlemen. 2. Inggris kaya bahan tambang seperti batu bara, biji besi, timah, dan kaolin. Di samping itu, Wall juga sangat menunjang industri tekstil. 3. Beradanya penemuan baru di bidang teknologi yang dapat mempermudah prosedur kerja dan meningkatkan hasil produksi, semisal alat-alat pengintal, mesin tenun, mesin uap, dan alat-alat lainnya. 4. Kemakmuran Inggris dapat menunjang pelayaran dan perdagangan sehingga dapat menyediakan modal yang luhur bagi pebisnis. Di samping itu, di Inggris juga terdapat bahan mentah yang cukup karena Inggris memiliki jumlah daerah jajahan yang memproduksi bahan mentah tersebut. 5. Pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap hasil-hasil penemuan baru atau hak paten, sehingga mendorong cara penelitian ilmiah. Lagi pula setelah dibuatnya lembaga ilmiah Royal Society for Improving Nature Knowledge, maka perkembangan teknologi di industri bertambah maju. 6. Arus urbanisasi yang luhur, dampak revolusi agraria di pedesaan mendorong pemerintah Inggris kepada membuka industri yang kebanyakan supaya dapat menampung mereka. Revolusi Industri 1.0 dimulai dengan ditemukannya mesin uap pertama di Inggris. Hal ini ditandai dengan digunakannya mesin tenun mekanis bertenaga uap pertama di dunia. Mesin tersebut berguna untuk meningkatkan produktivitas industri tekstil yang dulunya masih dikerjakan manual oleh manusia. Penggunaan mesin uap semakin berkembang ke ranah transportasi. Setelah ditemukannya mesin uap pada tahun 1776 oleh James Watt, maka era transportasi yang lama pun perlahan berakhir. Seiring berjalannya waktu, mesin uap berkembang pula di berbagai industri lain, mulai dari pertanian, pertambangan, transportasi, sampai ke manufaktur, telah digantikan oleh tenaga manual. Di era inilah pertama kali kegiatan produksi massal terjadi. Tahap yang kedua yaitu revolusi industri 2.0 nih, di mana lini produksi atau assembly line itu setelah revolusi industri 1.0 berakhir pada tahun 1850-an, revolusi industri pun masuk ke tahap revolusi industri 2.0, yaitu revolusi industri yang ditemukan dengan adanya penemuan tenaga listrik. Berbeda dengan revolusi pertama nih yang lebih berfokus kepada keefisienan mesin, revolusi industri 2.0 ini lebih berfokus nih kepada proses produksi itu sendiri. Dan salah satu contohnya adalah proses pembuatan mobil yang pada awalnya tidak bisa dilakukan di tempat lain karena biaya yang sangat mahal, kemudian diselesaikan dengan adanya konsep lini produksi atau assembly line yang memanfaatkan conveyor belt pada tahun 1913. Akibatnya, proses perakitan mobil ini bisa dilakukan lebih efisien oleh orang lain di tempat yang berbeda. Prinsip ini lalu berkembang nih menjadi spesialisasi di mana satu orang hanya menangani satu proses perakitan. Nah, dampak revolusi industri 2.0 lain yang paling terlihat adalah saat Perang Dunia Kedua, di mana kala itu produksi kendaraan perang seperti tank, pesawat, dan senjata tempur lainnya diproduksi secara besar-besaran. Dampak di bidang ekonomi. Revolusi industri menimbulkan usaha industri dan pabrik secara besar-besaran. Dengan demikian, dalam waktu yang singkat dapat memproduksi barang yang melimpah. Dengan penggunaan mesin-mesin, maka biaya produksi pun menjadi relatif lebih kecil, sehingga harga barang pun relatif lebih murah. Hal ini membawa dampak pada perusahaan tradisional terancam gulung tikar.
dikarenakan tidak mampu bersaing. Selain itu, perdagangan pun semakin mengembangkan berkat peralatan perhubungan yang modern, cepat, dan murah. Produksi lokal pun berubah menjadi produksi internasional. Dampak sosial. Yang pertama adalah mengembangnya urbanisasi. Dengan mengembangnya industrialisasi menimbulkan kota-kota atau pusat keramaian baru. Karena kota dengan industrinya menjanjikan kehidupan yang bertambah layak. Maka, para petani desa pergi ke kota untuk mendapatkan pekerjaan yang kemudian berdampak pada terabaikannya usaha pertanian. Yang kedua adalah upah buruh menjadi semakin rendah. Meningkatnya arus urbanisasi menyebabkan jumlah tenaga kerja semakin melimpah. Sementara di pabrik banyak digunakan tenaga mesin. Dengan demikian, upah tenaga kerja menjadi murah. Bahkan para pengusaha memilih tenaga kerja wanita dan anak-anak yang upahnya semakin murah. Yang ketiga adalah munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh. Golongan pengusaha atau yang memiliki industri hidup dengan kemewahan, sedangkan golongan buruh atau para pekerja hidup dalam kemiskinan. Untuk dampak sosial yang selanjutnya yaitu beradanya kesenjangan selang majikan dan buruh. Kesenjangan selang majikan dan buruh ini menyebabkan ketegangan-ketegangan yang disertai dengan pemogokan kerja untuk mendapatkan perbaikan nasib. Hal ini menyebabkan kebencian terhadap sistem ekonomi kapitalis. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu munculnya revolusi sosial. Nah, pada tahun 1820-an, pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang perbaikan nasib rakyat miskin dan buruh. Nah, ini terjadi karena huru-hara pada masa itu yang menuntut untuk perbaikan nasib rakyat dan buruh. Nah, kemudian undang-undang ini terjadi pada tahun 1832 dikeluarkannya undang-undang perwakilan dalam parlemen. Kemudian yang pada tahun 1833 ini dikeluarkan undang-undang pabrik. Kemudian yang ketiga pada tahun 1834 dikeluarkannya undang-undang fakir miskin. Nah, pada revolusi industri ini menyebabkan rakyat semakin individualistis dan rasa kekeluargaan dan solidaritasnya semakin menipis. Dampak di bidang politik yaitu munculnya gerakan sosialis kaum buruh yang diberlakukan tidak sewenang-wenang oleh kaum pengusaha. Mereka yang belakangan sekali membentuk organisasi yang lazim dikata gerakan sosialis. Gerakan sosialis dimotivasi oleh pemikiran Thomas Malthus yang menulis buku Utopia. Tokoh yang sangat populer di dalam pemikiran dan penggerak segala sesuatu yang diajarkan sosialis merupakan Karl Marx dengan bukunya Das Kapital. Dampak yang kedua yaitu munculnya partai politik dalam upaya memperjuangkan nasib. Maka kaum buruh terus menggalang persatuan, lebih-lebih dengan semakin kuatnya kedudukan kaum buruh di parlemen mendorong dibuatnya suatu wadah perjuangan politik, yakni Labour Party atau Partai Buruh. Partai ini berhaluan sosialis. Di pihak pengusaha menggabungkan diri ke dalam Partai Liberal.